Baik, untuk cerpen Haji Goji, dalam cerpen ini dia mengangkat tema konflik lahan di perkotaan. Yang dimana konfliknya itu Haji Goji ini yang dia sudah memiliki keluarga dan anak-anaknya itu sudah pada mandiri semua, maksudnya mungkin sudah menikah atau sudah memiliki pekerjaan. Dan yang menjadi konflik di sini yaitu tanahnya yang mau dijual, yang mau dibeli oleh para pemerintah atau para perusahaan-perusahaan untuk membeli tanahnya. Namun Haji Goji ini tidak mau memberinya karena ini adalah tanah leluhurnya. Ya, itu yang menjadi konflik di cerpen Haji Goji itu. Temanya membicarakan tentang itu. Kemudian di sini dalam cerita cerpen ini ada tokohnya yaitu Haji Goji dan Haji Goji sebagai pemeran utamanya. Dan ada tokoh yang bernama Dani dalam cerita awal, itu pemuda yang merantau Jakarta yang Haji Goni ini yang memarahi Doni karena buang air di tempat WC sembarangan. Gimana ya? Sudah lanjut. Kemudian latar ini untuk unsur intrinsik dalam cerpen Haji Goji, yang dimana dalam unsur intrinsik ada tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur atau plot atau alur, kemudian gaya bahasanya, dan terakhir amanat atau hikmah yang diambil dari cerpen itu. Kemudian yang kedua tadi sudah dibahas terkait tema, yaitu konflik lahan di perkotaan, kemudian tokoh dan penokohannya itu Haji Goni, tokohnya Haji Goni yaitu karakter utama yang dalam mempertahankan tanah warisan leluhurnya. Kemudian yang kedua itu Dani, pemuda yang merantau di Jakarta yang tinggal di kosan rumahnya Haji Goni mungkin. Kemudian latar atau tempatnya itu pinggiran kota. Siang hari di mana terdapat banyak pergusuran tanah dan penggantian fungsi lahan di tempat penduduk menjadi perkantoran. Kemudian maju. Kemudian gaya bahasa itu terkesan formal dan santai. Kemudian hikmah yang dapat diambil itu pertumbuhan perekonomian harus dibatasi dan berkemanusiaan. Jadi maksudnya yang pertumbuhan perekonomian harus dibatasi dan berkemanusiaan itu sebagai pengusaha kita tidak boleh memaksa satu rakyat yang tidak ingin membagi lahan mereka karena di situ mungkin mereka memiliki cukup kebutuhan di situ. Kemudian kita masuk ke unsur ekstrinsik dalam cerpen Haji Goji ini. Yang pertama unsur ekstrinsik yaitu latar belakang penulis. Yang penulis cerpen ini tuh Uyo Yahya, namanya Uyo Yahya. Penulis tinggal di perkotaan saat cerpen ini ditulis. Kemudian latar belakang masyarakat. Masyarakat pinggiran ibu kota yang terpinggirkan. Kemudian nilai dalam cerpen ini yaitu pentingnya menjaga tanah peninggalan leluhur. Kemudian yang keempat, sikap pengarang dalam membuat cerpen ini itu kritis terhadap pembangunan yang menjalar kemana-mana. Kemudian keadaan lingkungan pengarang itu memprihatinkan dengan pembangunan yang tak terbatas. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nur Hasia ya. Ini kita langsung buka sesi tanya jawab ya. Semuanya sudah baca tidak punyanya cerpen ini?
Sudah baca belum? Belum, Pak. Ada yang sudah baca cerpen ini selain Nur Hasia? Belum, Pak. Pak. Oke, ini mestinya kalian baca ya, sehingga kita bisa diskusi dua arah. Nah, Nur Hasia, Saya, Pak. ini tema konflik lahan perkotaan. Ya, Ya. kira-kira diperoleh dari mana itu? Kok bisa temanya konflik lahan perkotaan? Ada di Kompas, Pak. Di Iya. ya. Cerpennya itu ada di Kompas. Iya. Ya toh? Iya. Nah, ini tema konflik lahan dari mana? Maksudnya dari mana? Iya, kamu peroleh dari mana ini? Tiba-tiba temanya cerpen ini konflik lahan perkotaan. Oh, saya mengangkat itu karena terkesan bagus saja, kayak terkesan kritis gitu. Hati-hati ya, enggak boleh kayak gitu ya. Oh, maaf, Pak. Bukan, enggak usah minta maaf. Kita kan lagi belajar. Jadi bukan karena bagus kemudian kamu angkat. Nah, kalau berbicara masalah konflik, ya, berarti di cerpen itu menggambarkan antara satu atau dua, antara dua atau lebih orang atau sekelompok orang yang saling bertentangan satu dengan yang lain mengenai mengenai lahan. Nah, di cerpen ini dia tidak ada menyinggung atau bercerita tentang orang lain atau yang disebut dengan pemerintah atau pengusaha. Dia tidak bercerita tentang pengusaha itu. Dia lebih fokus ke Haji Goji. Haji Goji apa Haji Goni? Di sini Goji, di sini Haji Goni. Goji. Haji Goji ya? Iya. Nah, kalau kamu angkat konflik, ya, cerpen ini pasti bercerita tentang dua atau lebih sekelompok orang yang tengah memiliki persoalan tentang satu hal yang sama. Misalnya Nur Hasia dengan temannya. Berarti cerpen itu tidak hanya akan membahas tentang Nur Hasia, tapi juga temannya yang memiliki konflik dengan Nur Hasia. Gitu. Tapi cerpen ini lebih fokusnya ke Haji Goji. Nah, dia tidak singgung. Dia mungkin menyebut pengusaha, pemerintah, tapi dia tidak membahas, ya. Beda itu menyebut dengan membahas. Oke. Jadi tema yang paling sesuai di sini adalah dampak. Dampak dari pembangunan. Seperti Iya, itu. Pak. Ya, dampak dari pembangunan. Jadi dampaknya apa? Ada banyak dampak ekonomi, dampak sosial. Ini termasuk dampak sosial, dampak politik. Nah, itu ini termasuk dampak sosial. Bagaimana hubungan personal, hubungan lingkungan itu berubah semenjak adanya pembangunan. Nah, kemudian ada tokoh dan penokohan. Ini tokoh dan penokohan cuma Haji Goni. Padahal di sini kan ada beberapa tokoh yang lain. Siapa itu? Siapa itu tokoh-tokohnya? Itu ada dalam pertama itu Dani. Dani, terus siapa lagi? Siapa lagi? Ini tetangga-tetangga warga setempat. Itu tokoh juga dia, itu juga tokoh. Ya.
warga setempat. Dia memberikan respon atau menanggapi tentang Haji Goji. Nah, latar pinggiran kota siang hari. Kenapa disebut dengan siang hari di sini? Apakah ada tanda-tanda siang? Ada tidak? Itu pada saat Haji Goji dan para teman-temannya sedang ngopi atau sedang apa nih, main bola ada nggak sih? Itu Pak, sedang ngopi atau sedang bersantai-santai di rumahnya Haji Goji itu. Ya, di situ disebut siang hari atau malam hari? Di situ disebut siang hari atau misalnya panas terik. Nah, itu artinya siang hari. Disebut tidak? Tidak, Pak. Nah, kok bisa ambil kesimpulan itu siang hari? Tak lupa sekali, selain memimpin tak lupa sekedar makanan kecil untuk ngopi mereka. Itu kan bisa saja malam hari. Kerja bakti di lingkungannya. Kerja bakti juga tidak harus siang hari, meskipun umum. Jadi kalau mengidentifikasi itu harus ada tanda-tanda siang hari, karena ini ada simbol-simbol siang, ya. Simbol-simbol siang itu seperti panas terik. Kemudian apalagi yang mengindikasikan bahwa itu siang hari? Orang lalu lalang, para pekerja, ya. Para pekerja ini biasanya kan siang hari lalu lalang. Kalau malam mereka sudah istirahat. Itu masa di mana terdapat banyak penggusuran. Ini masanya kapan? Jadi memberi informasi itu, latar itu, ini ingat ya, ini struktural, jadi harus spesifik. Penggusuran tanah dan penggantian fungsi lahan dari tempat penduduk menjadi perkantoran. Apakah di sini disebut? Jadi di sini latarnya ini pinggiran kota bisa. Kemudian apa lagi namanya? Masyarakat urban bisa. Alur dan plot maju, ya. Amanat ini, amanat. Ini kemarin masuk, ada di sini kemarin intrinsik amanat. Kemarin itu tidak ada, Pak. Tapi karena saya ingin mencari tahu lagi, kayak kemudian kita ketemukan ada amanat juga dalam unsur intrinsik gitu, Pak. Maaf. Iya, ada yang mengatakan amanat itu ada juga yang tidak. Karena ini subjektif ya, subjektif. Pertumbuhan perekonomian harus dibatasi dan berkepri kemanusiaan. Ini nanti akan menimbulkan pertanyaan, peri kemanusiaan itu seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita mau ambil amanat di sini, pertumbuhan atau pembangunan itu harus, ya, atau seyogianya memperhatikan aspek-aspek sosial atau lingkungan sosial di sekitarnya, begitu. Nah, jadi berkaitan, kalau berkepri kemanusiaan ini nanti banyak pertanyaan. Nah, gaya bahasa formal dan santai, bagaimana itu maksudnya formal dan santai? Kalau formal itu otomatis tidak santai. Ya, formal itu sama dengan bahasa resmi. Bahasa santai itu juga beda.
Nah, jadi sebenarnya gaya bahasa di sini bukan maksudnya formal atau santai, tetapi seperti deskriptif, naratif, argumentatif, itu eksplanasi, itu maksudnya gaya bahasa, ya. Kemudian unsur ekstrinsik. Nah, latar belakang penulis. Penulis tinggal di perkotaan saat cerpen ini ditulis. Nah, latar belakang penulis ini diketahui dari mana ini? Rahasia. Rahasia. Itu saat saya cari, mereka juga di Kompas itu menulis bahwa penulis mungkin Uyo Yahya yang menulis itu juga menulis bahwa latar belakang penulis itu begini. Ini maksudnya latar belakang penulis itu tidak seperti dia tinggal di mana. Latar belakang penulis itu seperti pekerjaannya apa. Kalau misalnya apakah orang atau seorang penulis tinggal di desa, kemudian dia tidak bisa menulis tentang kota. Begitu juga penulis yang tinggal di kota tidak bisa menuliskan tentang desa. Atau penulis yang tinggal di kota harus menulis tentang masyarakat kota. Itu. Jadi latar belakang penulis di sini tidak seperti dia tinggal di mana ya. Bisa saja itu menjadi salah satu opsi, tetapi bukan itu yang dimaksud. Latar belakang sosial, pendidikan, misalnya latar belakang sosial, penulis merupakan sastrawan, ya, atau penulis merupakan pemerhati budaya, nah, atau penulis merupakan seorang dosen atau karyawan lepas, itu latar belakang penulis. Latar belakang masyarakat yang di mana ini? Apakah di dalam cerpen atau di sekitarnya penulis? Dalam cerpen, Pak. Oh, bukan. Ingat ya, ekstrinsik itu di luar. Di luarnya cerpen. Ya. Penulis itu di luar, dia berpisah, ini karyanya, ini penulisnya. Ini karyanya masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, nilai dalam cerpen ini juga nilai dalam cerpen ini perbedaannya dengan amanat seperti apa? Itu hati-hati, kalau nilai dalam cerpen berarti dia di dalamnya cerpen, bukan lagi masuk ekstrinsik. Tidak lagi masuk dalam ekstrinsik dia. Ingat ya, materi kemarin. Sikap pengarang. Kritis terhadap pembangunan yang menjalar kemana-mana. Dari mana ditahu sikap pengarang ini? Ya, saya pikir dari pembuatan cerpen yang ini, di mana beliau mengangkat cerpen yang ini tentang itu bahan perkota tanah-tanah yang dibeli oleh para pemerintah. Nah, hati-hati ya. Bisa saja dia mengkritisi sikapnya Pak siapa namanya? Pak Haji Goni. Bisa saja. Dia bukannya mengkritisi pembangunan, dia bisa saja mengkritisi Haji Goni. Karena kamu Haji Goni tidak memberikan tanahmu, orang-orang menjadi benci sama kamu. Orang-orang berubah, tidak lagi hormat, tetapi takut. Iya, toh bisa saja seperti itu. Jadi kalau ingin melihat sikap pengarang itu, kita lihat karya-karya sebelumnya dia seperti apa. Ya, apakah memang ini pengarang karya-karyanya yang lain juga
bernuansa kritis terhadap pembangunan, atau sebenarnya di karya-karya yang lain tidak seperti itu. Ya, bisa saja dia mengkritisi Haji Goni. Nah, karena kamu, Haji Goni, tidak memberikan tanahmu, warga sekitar jadi sungkan, bukannya lagi hormat tapi sungkan, enggak nyaman dengan dirimu. Pak, Mm-mm. jadi misalkan pengarang yang membuat cerpen dia mengkritisi buatannya sendiri gitu. Maksudnya Bukan mengkritisi buatannya sendiri, bukan mengkritisi, karena karya pengarang itu media untuk menyampaikan gagasan. Karya itu sebagai media. Yang jadi persoalan, apakah kita pembaca menangkap dengan tepat pesan yang disampaikan. Nah, kalau seperti sikap pengarang ya, ini suara saya jelas ya? Jelas nggak? iya Pak, jelas Pak. Nah, kalau misalnya sikap pengarang dianggap kritis terhadap pembangunan, nah itu harus dibuktikan nanti. Kenapa dianggap kritis? Apakah di dalam cerpen itu menunjukkan kegagalan pembangunan? Apakah pembangunan itu kemudian mubazir atau seperti apa? Atau justru dia mengkritisi orang-orang yang menolak pembangunan, yang tadinya baik, tetapi karena dia menolak pembangunan, dia jadi jahat, kelihatan jahat oleh lingkungan sekitarnya. Jadi itu kita harus lihat, ya, kita harus telusuri ini suara pengarang, ini sikap pengarang dari karya-karya sebelumnya itu seperti apa. Kayak Pak. Mentok tiba-tiba langsung dia kritis terhadap pembangunan, ya, tidak seperti itu. Kayak Pak. Jadi bisa saja ya ada kemungkinan lain yang bisa muncul dari pengarang. Nah, data kita sebagai peneliti, sebagai kritikus harus didukung dengan rangkaian penelitian seperti pengumpulan data mengenai penulis ini, ya. Nah, di tulisan-tulisan lainnya juga, di cerpen-cerpen lainnya, atau dia pernah menuliskan esai, yang kalau esai itu berarti secara langsung dia menyampaikan gagasannya. Dia pernah menulis artikel tentang kegagalan pembangunan. Itu baru. Ini Pak, saya bisa menyampaikan atau menentukan bahwa sikap pengarang di sini dia memang menolak pembangunan. Kenapa? Di karya-karyanya yang lain juga memiliki kesamaan. Nah, penulis juga aktif dalam kelompok diskusi atau aktivis yang menyoroti dampak pembangunan, Pak. Begitu nanti kalau kalian nanti ujian seperti itu. Nah, kemudian nanti disodorkan lagi data-data. Penulis pernah menyampaikan kritiknya secara langsung dengan esai yang berjudul ini, yang isinya mengkritisi kebijakan pemerintah, misalnya, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kritis terhadap pembangunan. Nah, psikologi pengarang dan pembaca, tenang namun banyak pertanyaan. Ini bagaimana maksudnya? Ya, pertanyaan itu sama dengan saya, kenapa Haji Goji tidak memberikan tanahnya. Namun ada alasannya karena tanah itu ternyata tanah nenek buyutnya. Kemudian para pemerintah yang terus-menerus ingin membeli tanah Haji Goji, padahal Haji Goji ini tidak mau gitu. Nah, itu bukan psikologi pengarang sama pembaca, itu psikologi tokoh. Yang disebutkan Nur Hasia itu tokoh-tokoh itu.
bukan pembaca. Nah, ini kemarin ekstrinsik saya tidak menganggap ini bagian ekstrinsik ya. Nah, ini lebih ke resepsi sebenarnya, respon pembaca, ya respon pembaca terhadap karya. Jadi kalau ada komentar-komentar itu atau apa lagi namanya, notik-notik terhadap tulisan ini itu. Keadaan lingkungan pengarang memprihatinkan dengan pembangunan tak terbatas. Ini informasi dari mana ini? Nomor 6. Kenapa? Informasi dari mana ini? Keadaan Ya, lingkungan pengarang saya hanya memprihatinkan dengan pembangunan tak terbatas. Durasi ya. maaf Pak, saya juga hanya apa saja. Ini kamu tidak copy paste toh? Insya Allah tidak Pak. Nah, iya ini tidak bagian ini saya pikir tidak masuk pada bagian unsur ekstrinsik ya kemarin. Jadi cukup apa yang saya paparkan kemarin itu yang kalian fokus di situ. Kalaupun mau ditambahkan silahkan. Mungkin ada pendapat ahli lainnya ya. Tapi kalian harus pastikan, harus mengkritisi juga. Bagaimana saya tahu ini keadaan lingkungan pengarang? Saya tidak pernah ketemu, tidak pernah pergi ke rumahnya. Nah, gitu. Jadi lebih kepada apa namanya ya, pandangan hidup atau ideologi pengarang itu, atau sikap pengarang. Gitu ya, Nurhasia ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya kelompok kedua. Siapa itu kelompok kedua? Azawiyah dan Isfadila, Pak. Fadila. Isfadila. Iya. Sudah Baik. siap? Iya, sudah, Pak. Iya. Kalau bisa di share screen punya ya. Kok saya share screen ya? Tapi dalam bentuk ini, Pak, Word. Nggak apa-apa. Tunggu saya share screen. Bentar. Di mana dokumennya? Oh, ini. Iya, Pak. Maaf, sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat. Iya. Sudah ada. Ya. Baik, saya akan menjelaskan langsung saja ke unsur intrinsiknya, kemudian nanti unsur ekstrinsiknya akan dijelaskan oleh Iis. Baik, untuk analisis unsur intrinsik cerpen dari kardus kosong, yang pertama ada temanya yaitu seorang anak yang merindukan orang tuanya. Kemudian persoalannya yaitu seorang ayah yang di PHK dari pekerjaannya akibatnya tidak bisa mudik, namun melihat suatu kejadian yang akhirnya membuat dia balik ke kampung halamannya untuk menemui orang tuanya. Plotnya sendiri yaitu menggunakan plot maju karena menampilkan peristiwa secara runtun mulai dari awal, tengah sampai akhir. Kemudian penokohannya sendiri ada 11 tokoh. Yang pertama yaitu Tari, yaitu istrinya Upai, kemudian ada Upai, Jojo, anaknya Tari dan Upai, ada Dodi, sahabatnya Jojo, kemudian ibu dan ayahnya, dan ada Nek Romlah, yaitu tetangga rumahnya Upai dan
Lestari, kemudian ada Ma, orang tua dari Upai, dan Zainal, teman ojeknya Upai. Latar atau setting. Di sini latarnya terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, suasana, dan tempat. Untuk waktunya sendiri ada penjelasannya, yaitu waktu begitu cepat berlalu, sebentar lagi Ramadan habis ditelan Syawal. Kemudian yang kedua sehari-hari, yang ketiga membuang waktu. Untuk latarnya suasananya yaitu cuaca akhir-akhir ini sama mengerikannya dengan nasib. Kemudian yang kedua menikmati langit yang sedang bahagia, dan yang ketiga kicauan burung di pagi hari. Untuk latar tempatnya sendiri itu ada tari berdiri menempel pintu, kemudian tanah halaman rumah Jojo, yang ketiga di depan rumah Dodi, yang keempat di belokan, kelima masuk rumah, keenam sudut ruang, ketujuh berdiri di depan kardus, 8 sisi pintu dapur, ke-9 menuju pintu rumah, ke-10 Neromlah tetangga depan rumah yang sedang teduh di bawah pohon ceri, yang ke-9 pos tempat dirinya berada, yang ke-10 naik belakang motornya, ke-11 di polsek, ke-12 di bibir simpang jalan masuk ke kampungnya, ke-12 ya, menuju rumah hanya ratus meter. Kemudian untuk penggunaan sudut pandang sendiri yaitu sudut pandang orang ketiga, karena dalam cerpennya terdapat penggunaan nama orang. Selanjutnya untuk penjelasan analisis unsur ekstrinsik akan dijelaskan oleh Iis Fadilah. Terima kasih, Pak. Iis mana ya? Iis. Baiklah, lanjut ke unsur ekstrinsiknya. Yang dimana pertama ada nama pengarang, yaitu Ricardo Marbun. Yang kedua yaitu latar belakang penciptaan. Latar belakang penciptaan di sini yaitu sang pengarang sering menjumpai berbagai masalah yang terjadi oleh seorang kepala keluarga yang sulit mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Namun, dalam cerpen ini penulis tidak hanya menceritakan kondisi dari seorang suami yang sulit mencari pekerjaan, dari akibatnya di PHK, namun juga menceritakan seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Kondisi masyarakat dalam cerpen itu penulis menyajikan masalah yang sering terjadi di dalam masyarakat, dimulai dari permasalahan ekonomi hingga sulitnya mencari pekerjaan. Pandangan hidup pengarang di sini yaitu Ricardo Marbun memberikan gambaran rinci tentang perihal seorang kepala keluarga dan juga sekaligus anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika diberikan ujian untuk menghadapi permasalahannya, dan penulis menceritakan gambaran kehangatan dalam satu keluarga ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Lisbadila dengan Azawiyah ya. Ada yang ingin bertanya di sini? Saya, Pak. Punyanya. Silakan siapa? Nur Hasia ya. Iya, silakan Hasia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 2, saya ingin bertanya, maksud dari kardus kosong dan kerinduan seorang anak yang merindukan orang tuanya. Maksudnya kardus itu ada isinya, dan kemudian nenek melihat penuh arti. Kemudian ini dia tanya, ini saya Halo, terputus ya? Iya, Pak. Oke.
Tapi pertanyaannya ditangkap nggak tadi? Yang saya dengar tadi maksudnya sih itu tentang apa maksud dari kardus kosong gitu mungkin. Iya, itu yang kami dengar, Pak. Iya. Nah, apa yang ditangkap coba dijelaskan? Mungkin dari saya dulu. Jadi maksud dari cerpen kardus kosong ini merupakan cerita dari seorang ayah dan seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga, kemudian dia di PHK dan pekerjaannya hilang. Kemudian dia mencari sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan ojek online. Kemudian dia mempunyai anak bernama Jojo. Jojo ini di sebelah rumahnya itu ada seorang sahabat namanya Dodi. Kemudian dia melihat Dodi dan sekeluarganya mudik saat Lebaran. Nah, kemudian Jojo dia merasa ingin, tapi karena kendala ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkan untuk mereka pulang, akhirnya ayahnya mencari pekerjaan yaitu ojek online. Nah, pada saat dia melakukan pekerjaannya, dia mendapat sebuah penumpang, seorang penumpang ibu-ibu tua yang dia ingin pulang ke rumahnya, tapi dia lupa arah jalan pulangnya. Kemudian dia mengantarkan seorang ibu itu ke polsek dan melihat kejadian yang sangat mengharukan buat dia karena dia juga ingin pulang mudik, tapi kendala ekonomi yang tidak memadai, akhirnya dia tidak mampu untuk pulang. Tapi pada saat dia melihat kejadian atau kondisi yang membuat dia merindukan kampung halamannya dengan ekonomi yang terpaksa yang sangat terbatas, dia akhirnya pulang tapi membawa kardus yang isinya kosong seperti itu, Pak, karena tidak bisa membawa oleh-oleh akibat dari ekonomi yang kurang. Seperti itu kalau dari saya, Pak. Terima kasih. Kalau dari saya, Pak, yang saya tangkap dari maksud dari kardus kosong ini yaitu adalah harapan seorang anak yang ingin pulang kampung karena melihat temannya juga ingin pulang kampung dan ingin sekali berharap dengan dia sudah menyiapkan kardus kosong tadi untuk mengisi barang-barang atau oleh-oleh yang akan dipulangkan ke kampung halamannya tadi, Pak. Itu yang saya tangkap dari maksud dari kardus kosong tadi. Harapan seorang anak ingin pulang kampung, akan tetapi kondisi ekonomi yang kurang baik, yang dimana juga ayahnya sedang di PHK dari pekerjaannya, itulah yang membuat dia menyimpan kembali kardus kosong yang disimpannya tadi, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya penjelasannya. Masih ada yang lain? Oke. Saya akan bahas. Coba itu tema seorang anak yang merindukan orang tuanya. Kenapa bisa? Temanya tentang rindu orang tua. Karena di garis besar cerpen ini itu ada seorang anak yang sangat merindukan orang tuanya, Pak. Jadi dia mempunyai keinginan untuk mudik di hari raya, kemudian dia merasa terkendala karena ekonominya. Seperti itu, Pak. Jadi saya mengambil temanya seorang anak yang merindukan orang tuanya. Apa yang membedakan cerita ini, rindu anak kepada orang tuanya ini, dengan cerita-cerita rindu anak kepada orang tuanya yang lainnya? Ada banyak
tentang anak dan orang tua itu. Tapi cerita ini berbeda. Kalau dari pendapat saya, kalau cerita rindu anak yang lainnya dengan cerita cerpen ini itu kalau cerita yang lain mungkin hanya mengisahkan tentang kerinduannya terhadap orang tuanya saja. Tapi kalau cerpen ini kan menceritakan dari konfliknya dia terhadap masalah ekonominya, kemudian dia tidak bisa mudik dan sebagainya gitu, Pak. Nah, itu sebenarnya yang jadi poin, bisa menjadi tema. Rindu orang tua atau hubungan anak kepada orang tua itu umum general. Kita cari spesifiknya, kenapa ini cerita spesial. Iya Pak, ada. Nah, kalau temanya anak merindukan orang tua itu umum, tapi yang dicari ya, ini kenapa cerpen ini berbeda dengan tema-tema yang sama. Sebenarnya tema ini tentang sisi lain dari mudik. Ya, sisi lain dari mudik. Ada lebaran, ada Syawal, ada puasa dan lain-lain. Orang kalau mudik di luar bulan puasa itu berbeda dengan mudiknya orang yang saat bulan puasa. Jadi tema yang sebenarnya paling tepat di sini sisi lain mudik. Sisi lain mudik itu seringkali digambarkan penuh kebahagiaan. Ya, cerita ini mengangkat sisi lainnya, perbedaannya. Ternyata banyak orang yang menangis atau bersedih karena ingin mudik, bukan karena tidak bisa mudik, karena ingin mudik. Ya, saya menangis karena saya mau mudik. Kenapa saya mau mudik? Karena saya tidak tahu apa yang harus saya berikan kepada orang di kampung. Ya, nah, kenapa saya harus memberi atau oleh-oleh, membawa oleh-oleh itu konstruksi sosial bahwa saat kamu mudik ya bawalah oleh-oleh, itu menjadi tuntutan. Oleh-oleh itu. Kalau tidak ada oleh-oleh, tidak ada kewajiban membawa oleh-oleh, ya orang bisa saja pulang. Tetapi oleh-oleh ini yang kemudian membuat orang menangis untuk mudik. Sisi lainnya, orang bawa kardus dan lain-lain. Ternyata itu kardus kosong. Kenapa kardusnya kosong? Kalau misalnya itu kosong, kenapa dia nggak usah bawa? Ada yang bisa tahu? Iya karena harapan anak tadi pada saat dia pulang ada sesuatu yang ingin dia bawa untuk sebagai penenang orang tuanya, yang dimana mungkin karena sudah lama bekerja di sana, tapi karena kerjaannya sangat kayak kondisinya tidak baik, terus belum ada uang, belum mencukupi untuk membeli barang-barang yang akan dibawa untuk pulang. Mungkin dia sedikit tidak enakan Pak kepada orang tuanya, apalagi kondisi pada saat Ramadan, hari raya, yang dimana mungkin dia pengen mengisi meja-meja yang ada di rumahnya tentang kue-kue atau lain sebagainya. Nah, sama orang tuanya yang tidak enak atau sama orang lain yang melihatnya? Sama orang lain yang melihatnya, Pak, menurut saya. Iya. Itu. Jadi orang lingkungan yang menuntut kita, bukan orang tua. Tadi
di situ di cerpen itu ada tetangganya yang apa namanya ikut berkomentar. Itu bawa apa? Itu buat oleh-oleh nenek. Berat ya oleh-olehnya. Ya itu sosial. Itu sosial. Itu masyarakatnya. Jadi bukan tidak enak sama orang tuanya. Toh orang tuanya juga tidak apa-apa, yang penting kamu pulang. Tetapi pandangan sosial, pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat. Ya. Jadi terkadang masyarakat itu menekan, tuntutan sosial itu menekan. Kalau saya kasih contoh. Seperti orang sudah kuliah, ya, mahasiswa, tuntutan sosial itu berarti mahasiswa harus pintar. Selesai kuliah, tuntutan sosial itu berpindah menjadi harus ada kerja, ya. Setelah bekerja, tuntutan sosial lagi berubah lagi, bekerjanya di mana? Di kantor. Kalau tidak di kantor, namanya bukan bekerja. Di kantornya apa lagi? Di kantornya ASN, PNS. Nah, sudah bekerja, ditanya lagi, dituntut lagi, menikah. Sudah menikah, dituntut lagi, punya anak. Sudah punya anak, dituntut lagi, nambah anak lagi. Seperti itu terus. Ya, jadi tuntutan sosial itu menekan. Ya, jadi yang ini sebenarnya yang harus digali ya. Jadi tema di sini sisi lain dari mudik. Persoalan di sini tuntutan masyarakat ya mengenai apalagi namanya mudik itu sendiri apa. Jadi ada paradigma mudik itu bawa oleh ya, bukan sekedar kumpul keluarga, tetapi juga harus bawa oleh-oleh seperti itu. Kemudian penokohan udah banyak di sini, latar setting, waktu, suasana, kemudian sudut pandang orang ketiga. Udah benar ini sudut pandang orang ketiga ya. Jadi tidak ada orang pertama aku, tidak ada ya. Kemudian latar belakang penciptaan. Ya, jadi ini fenomena masyarakat ya, fenomena sosial mengenai mudik itu. Pandangan hidup pengarang di sini, ini pandangan hidup pengarang harus kita lihat sejauh mana dia menggambarkan realitas. Jadi dia prihatin, tidak mengkritisi, ya, tidak mengkritisi mengenai tuntutan sosial, tetapi dia mengungkapkan keprihatinan terhadap tuntutan masyarakat mengenai mudik itu sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan Lis Fadilah dengan Azawiyah? Sebelum kita lanjut ke kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan? Nur Hasia, tadi yang bertanya terputus ya, Nur Hasia. Ayo, siapa namanya? Lis Fadilah, Azawiyah, sudah cukup? Iya, Pak, cukup. Oke, selanjutnya di kelompok ketiga, Ashari Rizky dengan Sutriana Umar. Assalamualaikum Mbak, mohon maaf untuk saya untuk share screen HP saya tidak bisa gitu. Jadi gimana nih Pak, mau lihat di WA atau? Oh, ini punya di WA, judulnya apa? Untuk apa? Judul cerpen kami yaitu Bak Truk Bapak. Sebentar. Truk Bapak.
Oh, truk Bapak ya. Oke, saya yang share screen kan. Terima kasih banyak, Pak. Udah kelihatan ya? Eh, Iya Pak, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sari Rizky Salim. Beserta teman satu kelompok saya, Zutraina Jumar. Kami mencoba untuk menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel Truk Bapak. Oke, jadi yang pertama yang kami dapatkan dalam tema cerpen Truk Bapak ini adalah perjuangan hidup di desa kecil. Perjuangan hidup di desa kecil. Oke, jadi ada beberapa tokoh dalam cerpen ini. Yang kami dapatkan pertama yaitu Bapak, yang kedua Ibu, yang ketiga adalah aku sebagai protagonis dan sekaligus narator, dan ada juga Om Hendra sama Mbak Penceng, Mbak Penceng dan Darlin yang berinteraksi dengan alur cerita, artinya ada dialog gitu. Sedangkan ada beberapa tokoh yang disebutkan saja tapi tidak berinteraksi dengan salah satu tokoh utama, yaitu ada juga Mbak Tejo, Mirna, Markona, Darlin, dan Pak Kades. Oke, jadi di sini persoalan yang kami dapatkan adalah ada sekitar 4 konflik. Yang pertama adalah konflik antara Mbak Penceng dengan Bapak. Yang kedua adalah konflik antara Ibu dengan Bapak tentang bak truk yang dihias, karena Bapak mau menghias bak truknya, sedangkan Ibu tidak mau Bapak menghias bak truk karena menarik perhatian. Terus untuk yang kedua ada konflik antara Bapak dengan Ibu tentang video yang viral dan wawancara dari Pak Hendra atau Om Hendra. Terus untuk yang keempat, konflik yang kami dapatkan adalah konflik antara Bapak dengan asisten seorang artis dari Jakarta. Nah, persoalan di sini semuanya berkisar antara prinsip hidup yang diyakini oleh Bapak, terus dengan prinsip hidup yang diyakini oleh Ibu, yaitu Bapak itu orang yang optimis, lalu kreatif, maka dari itu dia coba untuk optimis dalam hidup dengan menghias bak truknya, sedangkan Ibu tidak mau menarik perhatian orang lain terhadap keluarganya, karena mungkin dengan situasi kehidupan yang mungkin tingkat ekonomi yang cukup rendah atau pas-pasan, dari itu Ibu tidak mau menarik perhatian kampung, desa ke keluarganya. Terus untuk konflik antara Bapak dengan Ibu tentang video Om Hendra, ini konflik tentang kesempatan yang diberikan. Jika Om Hendra bisa berhasil mewawancarai, maka insya Allah hidup Bapak bisa lebih lancar. Tapi Ibu tidak mau tampil di televisi nasional, tidak mau keluarganya menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Maka dari itu Ibu menolak, sedangkan Bapak hingga Bapak bertengkar dengan Ibu. Terus untuk yang ketiga adalah konflik antara Ibu dan Bapak dengan asisten artis. Nah, konflik ini terjadi karena asisten artis menawarkan jumlah yang cukup besar terhadap Bapak, tapi Bapak menolak karena menganggap bahwa ini merupakan transaksi yang tidak adil, tidak jujur, gitu. Dengan mengorbankan pendidikan hidup kita dengan uang. Terus kita beralih ke alur, plot. Nah, plot dalam cerpen ini ada alur cerita
maju mundur, di mana dalam narasi keseluruhan cerpen ini sang protagonis menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di keluarganya, tapi dalam salah satu segmen peristiwa disebutkan bahwa bapak pernah mengalah terhadap ibu tentang pewarnaan baktro. Nah, pada saat itu sedang ada masa pemilu politik. Maka dari itu, saudara jauhnya ibu menggapai bapak untuk meningkatkan kampanyenya, untuk berkampanye di baktruknya. Dipasang poster di samping truk sama di bagian belakang truk. Tapi pada masa itu bapak tidak bahagia ataupun tidak terlalu senang dengan keputusannya, walaupun memiliki imbalan yang cukup besar, yaitu 1 juta per bulan. Terus untuk sudut pandang yang diambil dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama. Untuk ekstrinsiknya dari cerpen ini adalah pertama-tama mungkin cerita pendek ini merupakan salah satu dari penggalan pengalaman pribadi sang penulis, yaitu Adi Jamjan atau Nur Hadi, karena beliau merupakan orang yang terlahir di desa di Jawa. Kalau tidak salah saya ada di desa di Jawa, jadi mungkin ditulis untuk kondisi masyarakat. Salah satu inspirasi di cerpen tersebut adalah kondisi masyarakat di pedesaan, di mana di sini sudah diceritakan jelas bahwa dalam paragraf pertama di situ bahwa berbagai masalah ataupun rumor yang tersebar dalam desa tersebut tersebar dengan sangat cepat, gitu, karena interaksi antara sesama tetangga. Terus untuk yang unsur ekstrinsik yang ketiga, pandangan hidup pengarang, saya merasa bahwa pandangan hidup yang dianut oleh pengarang adalah pandangan hidup optimis terhadap kehidupan, terus mencoba untuk kreatif dengan segala macam penceritaan dalam hidup ataupun kesenangan dalam hidup. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, ya Azhari. Ini di papermu ini tidak ada ya, cuma cerpen saja ya. Tidak ada Ya, tulisan. Pak, saya taruh tulis di buku, Pak. Jadi mungkin nanti sebentar malam baru saya kirim untuk Word-nya digabung. Iya, soalnya mendengarkan kamu bercerita itu saya juga agak gimana ya menangkapnya ya. Tadi ada temanya apa tadi? Penderitaan hidup, perjuangan hidup di desa. Perjuangan hidup di desa. Yang lain punya tanggapan tidak? Perjuangan hidup di desa mengenai tema ini, cerita ini. Perjuangan hidup di desa. Bagaimana dia berjuang hidup di desa? Apakah ceritanya tentang berjuang hidup di desa? Ceritanya tentang sikap bapak, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga mereka, Pak. Jadi untuk si ibu nih ada pernah kecelakaan pada saat mau naik ojek, lalu kakinya secara bertahap lumpuh. Terus keluarga mereka tuh ada 5 orang. Ada aku sebagai protagonis dan 2 adiknya, kembar, Nana sama Nini. Terus sama ayahnya. Jadi si ayah ini dulu bisa sama-sama berjuang dengan ibu untuk menghidupi keluarga, tapi karena sang ibu sudah mulai lumpuh, makanya sudah mulai ya itu, Pak, mulai berjuang lagi. Itu sebenarnya ini bukan tentang perjuangan hidup,
cerita ini tidak disusun dari ide pokok tentang berjuang untuk hidup, tetapi lebih tentang persoalan apa lagi namanya, sikapnya Bapak dan itu dampak dari bak truk itu. Itu sebenarnya yang jadi menarik di cerita ini, bak truk itu seolah-olah memiliki kekuatan. Dulu ya, itu orang mungkin atau pejabat mungkin tersinggung ketika dia ditulis di koran, ada wartawan, ya. Nah ini mereka tersinggung karena tulisan-tulisan satir yang ada di bak truk. Ya. Nah, pejabat tidak lagi takut, bukannya takut sama wartawan, tetapi takutnya sama supir truk ini, bapak ini. Itu. Jadi sebenarnya di sini bukan tentang perjuangan hidup ya, tetapi apa namanya ya, realitas kritik sosial di tengah masyarakat. Ya, takutnya itu karena bukan takut malu, bukan malu karena telah berbuat sesuatu hal yang dilarang ya, tetapi malu karena tampil, karena ketahuan begitu. Sepanjang dia tidak ditulis di media atau di bak truknya Bapak, mereka adem-ayem aja. Gitu. Jadi ini bukan masalah perjuangan hidup ya, bukan ya. Terus mengenai masalah sikap Bapak dan Ibu itu sebenarnya metaforis dari sikap masyarakat. Satu masyarakat itu kritis, satunya lagi oportunis, diam-diam aja. Kalau nggak apa-apa ya monggo, tapi kalau bermasalah ya jangan, itu oportunis itu. Nah, sedangkan karakter Bapak ini mau merepresentasikan karakter masyarakat yang kritis. Itu. Nah, pandangan hidupnya di mana? Pandangan hidup pengarang di mana? Atau ideologi pengarang di mana kalau seperti ini? Ya, untuk pandangan hidup pengarang, jujur Pak, saya sudah coba cari di internet mungkin tentang biografi ataupun sedikit cerita tentang pengarang Adi Jamjam, tapi yang ada cuma penggalan singkat tentang kerjaannya sebagai pengarang, penulis, cerpen, terus lahirnya di mana, dan aktivitasnya sebagai pendiri sekolah penulis Jepara. Cuma itu saja Pak yang. Ini pandangan hidupnya dia ini realis. Realis itu artinya dia menangkap realita. Ya, realita di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan apa lagi namanya? Bukan mengimajinasikan, tapi dia menangkap fenomena sosial, kemudian dijawantahkan dalam sebuah cerpen. Realis dia. Ya, Pak. Gitu. Oke, ini saya mestinya kamu lengkapi ini ya semalam ya, biar kita bisa bahas lengkap. Kemudian tadi ada namanya sudut pandang. Itu sudut pandang di sini kamu bilang sudut pandang pertama ya? Sudut pandang pertama, Pak. Nah, ini bukan, ini orang ketiga ini. Ini. Kata aku di sini itu suaranya Bapak, bukan aku saya ya. Nah, kalau sudut pandang orang pertama itu akunya pencerita. Tapi di sini bukan aku pencerita. Akunya siapa? Akunya di sini akunya Bapak, akunya Ibu. Nah, itu. Beda kalau misalnya hari ini aku pergi, ya itu akunya pencerita. Tapi kalau seperti ini akunya tokoh atau akunya karakter. Mirip dengan sudut pandangnya
Siapa tadi itu? Azawiyah. Begitu ya? Pak, untuk sudut pandang itu pertama kali saya dapat nih di paragraf keempat, Pak. Aku dan ibu ketakutan. Heeh. Aku dan ibu ketakutan di paragraf keempat. Nah, aku dan ibu ketakutan. Itu kan satu toh? Maksudnya salah satu contoh sih yang Iya. saya Namun dominan di sini ini sudut pandang orang ketiga. Jadi aku di sini, aku ketakutan itu, aku itu dia berada di luar bapak dan ibu. Ini kan ceritanya bapak sama ibu, ya enggak sih? Jadi aku ketakutan ini dia yang bercerita tentang bapak dan ibunya. Bukan aku yang mengalami peristiwa itu. baik, Pak. Gitu. Jelas ya di situ ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Yuk. Masih ada? Cukup? Oke, kelompok masih ada kelompoknya atau sudah cukup? Yang lain kayaknya tidak masuk. Kelompoknya ada Pak, tapi yang itu mereka tidak ikut Gemini. Mereka tidak Oke, hadir. enggak. Sip. Oke, sebentar sebelum saya akhiri. Ini saya Ispadillah hadir. Nur Hazia hadir. Azawiyah hadir. Siapa lagi tadi ya? Azhari hadir. Cuma 4 orang yang hadir ya. Tadi ada Sutriana sama Wanda, Pak. Cuman kalau Wanda kendala jaringan karena tinggalnya di luar. Kalau Sutriana kurang tahu lagi kenapa keluar. Mungkin jaringan. Yuk, oke. Tahu kenapa. Rekan-rekan sekalian ya. Jadi cuma ada beberapa yang kelompok yang hadir, nggak apa-apa. Itu nanti kan siapa yang ngerjain, siapa yang tidak. Nanti di akhir lah baru apa namanya kerasa. Jadi minggu depan kita bahas lagi ya pertemuan materi baru lagi. Saya harap materi ini untuk analisis ini, belajar analisis, kalian ingat-ingat ya, siapa tahu kedepannya ada mata kuliah teori ya kalian pun sudah punya bekal untuk cara analisis seperti itu. Oke. Kalau begitu pertemuannya saya akhiri, rekan-rekan sekalian. Untuk video-video itu yang pertemuan kemarin itu sudah ada saya unggah ya, cuma share-nya belum. Nah, nanti ini lagi saya akan share. Saya akhiri pertemuannya, rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.